Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nah, baik, ikhwan, suara saya kedengaran? Jelas Ustaz. Kalau putus-putus ini ya, kabarin ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Qatrun Nada wa Ballus Sada karya Ibnu Hisham rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah, al-mabniyu 'ala sukun, isim yang mabni di atas sukun. Walamma arraftu min dzikr al-mabni 'ala ad-dhammi dzakartu al-mabni 'ala as-sukuni wa mathaltu lahu biman wa kam. Ketika aku mengenalkan penyebutan tentang isim mabni di atas dhamma, maka aku juga menyebutkan isim yang mabni di atas sukun, dan aku memberikan contoh baginya tentang aku berikan contoh baginya dengan man, siapa, kam, dan berapa. Taqulu ja'ani man qama, kau katakan ja'ani man qama, telah datang kepadaku man qama, orang yang berdiri. Wa ra'aitu man qama, dan aku melihat orang yang berdiri. Wa marartu biman qama, dan aku melewati orang yang berdiri. Fatajidu man mulazimatan lis-sukuni fil ahwali thalathati. Engkau lihat man itu ya mulazimah, melazimi, menetapi sukun. Nah, mulazamah artinya yang terus-menerus. Nah, sebagian kawan-kawan yang belajar di pondok pesantren disebut mulazamah dengan Ustadz Fulan, artinya dia terus-menerus di situ. Nah, di mana gurunya ada, di situ dia ada juga. Nah, dia belajar dengan satu guru atau beberapa guru tertentu di sebuah pesantren disebut mulazamah. Ya. Nah, menetapi atau terus-menerus di pondok pesantren itu. Nah, dia mulazamah atau mulazimah di atas sukun pada 3 kondisi. 3 kondisi maksudnya kondisi rafa, nasab, dan jar. Nah, wa kadza taqul, dibikin pula kau katakan kam maluka, berapa hartamu, wa kam abdan malakta, dan berapa hamba sahaya yang kau miliki, wa bikam dirhamin ishtaraita, dan berapa dirham engkau beli, ya maksudnya mungkin beli pulpen atau buku ya. Fa kam, maka kam dalam al-mithalil awal, dalam contoh yang pertama, fi mawdi'i raf'in bil ibtida' inda sibuyah atau inda sibawai. Kam yang pertama, kam maluka. Kam maluka itu fi mahli raf'in sebagai mubtada. Nah, menurut Sibawai ya. Wa 'ala al-khabariyah inda al-ahfash. Sedangkan menurut al-ahfash kam di situ sebagai khabar.
kam di situ sebagai khabar muqaddam. Nah, Al-Ahfash ini salah satu muridnya Sibawayh. Ya. Ahli kalam, ahli jidal. Nah, dia seorang yang mahir dalam bahasa Arab dan nahu ya. Dan dia diagungkan oleh orang-orang Basrah, demikian pula orang-orang Kufah. Ya. Punya kitab yang mensyarah kitabnya Sibawayh. Intinya dia muridnya Sibawayh. Dia mengatakan itu adalah khabar. Wa fi tsani fi mawdi'i nasbin al-maf'uliyah bil fi'l alladhi ba'dahu. Sedangkan dalam contoh yang kedua, antum lihat contohnya di atas ya. Kam maluka. Kam abdan malakta. Kam abdan malakta. Ya. Ini yang disebut oleh pengarang wa fi tsani, contoh yang kedua, pada yang kedua, contoh yang kedua. Nah, fi mawdhi'i nasbin al-maf'uliyah. Itu fi mahalli nasbin sebagai maf'ul. Nah, maf'ulnya disebabkan karena fi'il yang ada setelahnya. Nah, itu kata malakta. Kata malakta. Wa fi tsalits fi mawdhi'i khafdin bil ba'. Dan pada contoh yang ketiga itu fi mawdhi'i khafdin fi mahalli jarrin dengan ba'. Wa hiya sakinatun fil ahwali thalathati kama tara, dan dia tetap sukun pada tiga kondisi sebagaimana yang engkau lihat. Nah, kam di situ umpamanya kam maluka ya. Apakah dia mubtada ada khabar? Itu ada khilaf di kalangan nahwiyin antara si Bawayh dan Al-Ahfash. Si Bawayh mengatakan itu adalah mubtada, sedangkan Al-Ahfash muridnya mengatakan itu adalah khabar. Nah, baik. Walamma dzakartul mabni 'ala sukuni mutaakhiran khasyitu min wahmi man yatawahhamu annahu khilaful asli. Fadafa'tu hadzal wahma biqauli wa huwa aslul bina. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka ketika aku menyebutkan mabni di atas sukun mutaakhiran belakangan, maka khawatir dari waham, persangkaan sebagian orang-orang yang menyangka bahwasanya itu adalah khilaful asal, menyelisihi asal. Maka aku pun menghilangkan sangkaan yang seperti itu ya, dalam matanya wahwa aslul bina, ini itu adalah asal bina, bina sukun. Nah, jadi ada juga isim-isim yang mabni di atas sukun. Ya, isim yang mabni di atas sukun. Seperti contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi. Kam, man, dan seterusnya. Ya. Berikutnya, kata pengarang rahimahullah ta'ala, setelah selesai menjelaskan tentang isim, ada yang mabni di atas dhamma, di atas fathah, di atas kasrah, di atas sukun. Kata beliau, al-fi'lu wa aqsamuhu. Yani aqsamul fi'l. Wa amal fi'lu fa thalathatu aqsamin. Adapun fi'il maka dia ada tiga jenis. Madin. Yang pertama. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nits sakinati. Itu bisa dikenal dengan ta' ta'nits as-sakinah. Seperti doroba masuk ta'nits as-sakinah menjadi dorobat. Ya. Wa bina'uhu 'alal fathi. Dan dia dimabnikan di atas fathah. Ka daraba illa ma'a wawil jamaah fa yadhammu ka darabu. Kecuali kalau dia bersama dengan waw jamaah maka dia didhammahkan. Ya. Mabni di atas dhammah, maka disebutlah darabu. Nah,
Ai dhamir marfu' al-mutaharrik, atau dengan dhamir rafa yang berharokat. Faisakkan kalau darabtu, maka dia pun disukunkan seperti darabtu. Nah, wa minhu ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa fil asah. Di antaranya yang masuk dalam hal ini, nah, mabni atas fathah adalah ni'ma, bi'sa, wa asa dan laisa dalam pendapat yang sahih. Fil asah, perhatikan fil asah itu isyarat dari pengarang, di sana ada khilaf. Nah, ala kulli hal fi'il madhi asalnya dia mabni atas fathah. Mabni atas fathah. Kecuali kalau dia bersama dengan wawu jamaah. Kalau bersama dengan wawu jamaah menjadi dorobu. Ya. Atau dia bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Darabtu. I'rabnya fi'il madhi mabni ala sukun. Fi'il madhi fi'il madhi mabni ala sukun. Nah, kalau darabu fi'il madhi mabniun ala dhammi. Nah, wa amrun yang kedua adalah amr. Wa yarafu bidilalatihi ala talab. Itu diketahui dengan penunjukan maknanya ya, atas talab permintaan. Menunjuki makna permintaan. Bersamaan ma'a qabulihi ya al mukhatabati. Bersamaan dengan dia menerima ya mukhatabah. Ya. Contohnya daraba yadribu idrib. Idrib pukullah. Idrib mabni ala sukun. Ya. Tahu dari mana kalau itu adalah fi'il? Yang pertama ada makna permintaan. Idrib pukullah. Yang kedua, kita tahu itu adalah fi'il amr karena dia bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya idribi ya. Wa bina'uhu ala sukun ka idrib, dan mabninya di atas sukun seperti idrib illa al-mu'talla fa'ala hadfi akhirih, kecuali fi'il mu'tal. Ya, fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang huruf akhirnya ya, adalah huruf-huruf yang berpenyakit. Ya. Seperti ka ugzu, ikhsha, warmi. Seperti ugzu. Harusnya ugzu, wow, ada wow di situ. Nah, ikhsha ada alif di situ. Irmi ada ya di situ. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya dulu di Jurumiyah. Ya. Asal fi'il amr itu dari fi'il apa, kawan? Fi'il madhi. Enggak. Mudhari Ustaz, mudhari. Ya, Fi'il mudhari, na'am. fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari. Fi'il amr itu asalnya dari fi'il mudhari. Ya. Cara buatnya, fi'ilnya kita ambil fi'il mudhari mukhatabah, kemudian tak mudhari'ahnya dibuang, ya. Setelah itu disukunkan. Nah, disukunkan karena dia fi'il amr. Baik. Jadi dia mabni di atas sukun, kecuali kalau fi'il mu'tal. Mu'talnya mu'tal apa? Mu'tal akhir. Karena ada juga fi'il mu'tal awal. Nah, ada juga fi'il mu'tal awal atau fi'il ajwaf, mu'talnya di tengah. Nah, ini mu'tal yang dimaksud adalah mu'tal akhir. Mu'tal akhir seperti ugzu, goza yakzu, khasya yakhsha, roma yarmi. Baik. Nahu, quma, qumu, qumi. Fa'al hadfin nun. Ini di atas hadfin nun. Artinya af'alu khamsah. Af'alu khamsah ini sudah kita bahas ya semuanya. Nah, wa minhu halumma fi lughati Tamim.
Nah, dan di antaranya adalah kata halumma fi lughati Tamim, menurut bahasanya Bani Tamim. Nah, wahati wa ta'ala. Nah, fil asah, menurut pendapat yang sahih. Nah, ta'ali bukan ta'ala. Nah, ya. Halumma wahati wa ta'ala. Afwan, ta'ala. Lamnya pendek. Nah. Taib. Fil asah, ini ada khilaf di sana. Taib. Ala kulli hal, fi'il amar itu hukum asalnya dia mabni di atas sukun. Mabni di atas sukun. Kecuali kalau fi'ilnya fi'il mu'tal atau fi'il al-af'alu khamsah. Nah, jadi kalau fi'il mu'tal atau af'alu khamsah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mudhari'un, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dikenal dengan apa? Bilam, dengan lam. Wa iftitahihi biharfin min hurufi na'aitu. Dan di pembukaannya dengan huruf na'aitu. Nah, itu huruf mudhara'ah, huruf mudhara'ah. Nah, huruf mudhara'ah itu yang membuat dia menjadi fi'il mudhari'. Na'aitu, anita, anitu. Nah, bisa dipakai na'aitu. Nah, anita juga boleh. Anaitu. Yang jelas ada 5 huruf. Nun, hamzah di atas alif, ya dan ta. Itu namanya huruf mudhara'ah. Nah, kalau anda dapatkan lam atau didahului dengan na'aitu, maka fi'il itu adalah fi'il mudhari'. Ini sudah kita bahas dulu. Nah, apa namanya? Alamat fi'il mudhari'. Nahu, contoh kau katakan nakumu wa akumu wa yakumu wa yadhammu awwaluhu in kana madhihi rubaiyan. Didhamma awalnya kalau fi'il madhinya adalah rubai, 4 huruf. Ka yudahriju. Yudahriju fi'il madhinya dahraja, 4 huruf rubaiyan. Wa yukrimu fi'il madhinya adalah akrama, yukrimu. Wa yuftahu fi ghairihi, dan difathahkan pada selainnya seperti yadribu, ya. Yadribu wa yajtami'u wa yastakhriju. Nah, ijtama'a fi'il madhinya lebih dari 4 huruf, atau istakhraja lebih dari 4 huruf. Nah, maka di fathah, ya, di fathah. Intinya kalau fi'il madhi rubaiyan ini catat ya. Kalau fi'il madhinya rubai 4 huruf, maka fi'il mudhari'nya pasti di dhammah awalnya. Nah, dan di fathah selain itu. Wa yasakkanu akhiruhu ma'a nunin niswati, dan disukunkan akhirnya bersama dengan nun niswah. Contohnya yatarabbasna. Nah, yatarabbasna itu mabni di atas sukun. Ya, mabniun di atas sukun. Ya. Wa illa ayya'funa. Nah, itu semua mabniun di atas sukun. Nah, tapi kalau ayya'funa, nah, yang mabni ala sukun, ya'fu. Nah, la ya'funa, nunnya di situ
waw jamaah ya. Faya'fu, ya'funa. Baik. Baik, ikhwan, fi'il mudhari mabni atau mu'rab? Mu'rab Ustaz. Mu'rab Ustaz. Nah, mu'rab. Dia mu'rab. Mu'rab akan tetapi kalau ketemu dengan nun niswa atau nun taukid, dia dimabnikan di atas fathah. Nah, mabniun alal fathi. Disukunkan di akhirnya kalau dia ketemu dengan nun niswah. Contohnya yatarabbasna. Yatarabbasna. Illa ya'funa. Nah, wa yaftahu ma'an nun taukid, dan dia dimabnikan di atas nun taukid, di fathah, mabni di atas fathah kalau bertemu dengan nun taukid al-mubashirah, yang langsung ketemu dengan lafzan atau takdiran, secara lafaz atau takdiran. Nahwa contohnya layumbadanna. Nah, layumbadu harusnya, tapi ketemu dengan nun taukid maka dibaca layumbadanna. Wa yurabu fi ma ada dzalika, dan diirabkan selain dari itu. Maksudnya selain dari itu maka diirabkan, ya, dimu'rabkan. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab kecuali kalau ketemu dengan nun niswa atau nun taukid. Paham tuh? Baik. Nahwu yaqumu Zaidun. Contohnya Zaid sedang atau akan berdiri. Wala tattabi'anni. Wala tattabi'anni. Juga latubulawunna. Fa imma tarayinna. Wala yasuddunaka. Baik. Selesai pembahasan fi'il mudhari. Sekarang kita lihat penjelasan pengarang rahimahullah ta'ala. Lamma faragtu min zikri alamatil isim. Ketika saya selesai menyebutkan tentang penyebutan tanda-tanda atau alamat isim, wa bayani inqisamihi ila mu'rabin wa mabniyin, dan penjelasan tentang jenis-jenisnya, ya, pada mu'rab dan mabni, wa bayani inqisamil mabni minhu ila maqsurin wa maftuhin wa madmunin wa mawqufin, dan juga penjelasan tentang jenis-jenis mabninya di atas kasrah, di atas fathah, di atas dhamma, dan di atas mawquf. Nah, di atas mawquf maksudnya waqaf, di atas sukun maksudnya. Nah, syaratu fi dzikril fi'il, maka aku pun mulai menyebutkan tentang penyebutan fi'il. Fadzakartu annahu yanqasimu ila thalathati aqsam, dan aku menjelaskan bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi 3 jenis. Madin wa mudhari'in wa amrin. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fadzakartu li kulli wahidin minha alamatahu ad-dallata alaihi. Dan aku menyebutkan setiap masing-masing di antaranya alamat-alamatnya yang menunjukkan atasnya, yang menunjukkan tentang itu fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Ini disebutkan tanda-tandanya. Baik, ikhwan, kenapa dibaca ad-dallata? Minha alamatahu ad-dallata. Kenapa dibaca ad-dallata? Kenapa di situ di kita ini di screen-nya tertulis ad-dallata? Ayo, screen bisa jawab. Maf'ulun bih Ustaz.
Maf'ulun bihi. Yang lain. Mudhaf ilaih. Naat Ustaz. Khan. Naat Wah. Ustaz. Naat. Ahsan. Nad akhi. Nad. Bukan mudhaf ilaih. Tidak ada mudhaf ilaih yang fathah akhi. Semua mudhaf ilaih itu majrur kasrah. Itu naat di situ. Naatnya siapa? Naatnya alamah. Naatnya alamah. Faham? Nah, itu harus jeli ya melihat. Baik. Wa hukmahu as-sabita. Nah, ini sama juga. As-sabita naatnya hukum dan hukumnya yang sabit. Nah, lahu min bina'in wa i'rabin, yang sabit baginya berupa bina dan i'rab. Nah, jadi adalah itu bukan maf'ul bihi. Yang maf'ul bihi itu alamah, alamatah. Nah, itu ya. Benar, itu maf'ul bihi. Tapi adalah bukan maf'ul bihi, tapi naatnya maf'ul bihinya. Paham? Baik, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Di murojaah lagi ya, di murojaah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi fi'il madhi perincian, fi'il madhi yang masuk pembahasan laisa, asa, dan seterusnya. Nah. Tadi kayaknya ada yang mau nanya, Ustaz. Apa? Tadi kayaknya ada yang mau nanya. Nggak tahu nih, Ustaz. Fadal, yang mau nanya. Yang tadi itu yang di matan wajibah matu awaluhu Kurang suaranya antum kurang apa? Yang di awalnya Ustaz. Di doma awalnya. Kalau jika fi'il madinya itu 4 huruf. Tapi kalau yang dilihat 1000 apa enggak di doma awalnya? Di fathah. Akhi, suaranya antum putus-putus, akhi. Diulangi, akhi. Ustaz. Ya. Jelas. Iya. Halo. Yang itu Ustaz, yang di matan wa yadamma awaluhu in kana madi rubaiyan. Kan kalau 4 huruf dia di dhammah awalnya, tapi dia 1000 itu dia di fathah. Apa? Dia 1000 di fathah Ustaz. Dia kan juga Tuhibbu. Ya 1000 seperti ya 1000 kata beliau. Enggak, pertanyaannya apa? Pertanyaannya kok, akhi. Kan tadi yang dikatakan sama Syekh di matan itu yang di doma awalnya itu yang 4 hurufnya ya Ustaz. Ya, di doma perhatikan di doma yudammu awwaluhu in kana madhihi rubaiyan. Di dhammah awalnya kalau fi'il madhi dari fi'il mudhari itu 4 huruf rubaiyan. Nah. Contohnya apa? Yukrimu. Yukrimu. Fi'il madhinya adalah akroma. Ya, yang antum tanyakan apa? Oh, anak kira tadi ya 1000 itu Ustaz. Oh, tandanya asal fi'il madinya itu 4 huruf. Anak ya, jadi fi'il mudhari itu fi'il mudhari huruf mudharaahnya itu dibaca dhammah. Ini kita bicara tentang fi'il mudhari yang maklum ya, bukan yang majhul. Kalau majhul kan semua dhammah semua. Yudrabu, yuf'alu ya kan. Tapi ini kita bicara tentang fi'il madhi fi'il mudhari yang maklum. Tahu maklum ya? Yang positif. Tahu Ustaz. Bukan yang negatif. Nah, itu kalau fi'il madhinya rubai, maka huruf mudharaahnya dibaca dhammah. Contohnya tadi akroma fi'il madhinya yukrimu. Ya, jadi lihat fi'il madhinya.
Baik. Paham ya? Ustaz, mafhum Ustaz. Jazakallah khair. Siapa lagi mau bertanya? Fadhol. Atau enggak paham tanya ya. Ini yang beliau sebut di sini nanti berulang lagi, kemudian beliau rincikan lagi. Kalau antum nggak paham, ya repot nanti. Kalau antum nggak paham, tanya. Kalau antum nggak tanya, berarti saya anggap antum paham. Nanti jangan tengah jalan, nanti baru antum bingung sendiri. Mending antum bilang nggak paham, saya jelaskan, antum jadi paham. Daripada antum nggak paham, tapi karena gengsi, ya masa saya nggak paham, teman-teman yang lain paham. Nah itu tambah buat antum nggak paham nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, yang nggak paham, tafadhol bertanya. Nggak usah malu-malu. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, berarti semua paham ya. Saya anggap antum paham. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah berikutnya kita masuk pembahasan rincian fi'il madhi dan kondisi-kondisinya. Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Jazakumullahu khairan.